أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang indah ini tidak terasa kebesaran Allah. Bila mendapat musibah lupa dirinya hamba, nikmat yang datang tiada rasa darinya. Sepatutnya rasa malu kepadanya, karena anugerah kepada kita membuat besar rasa kekesalannya. Buta hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan, bahkan dilupakan saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari panitia pembangunan Masjid Istiqlal Osaka mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan ke seluruh kepada bangsa Indonesia yang telah membantu untuk pelunasan Masjid Istiqlal Osaka. Alhamdulillah, pada hari ini, pada tanggal 31 Desember 2021, kita sudah bisa melunasi gedung untuk Masjid Istiqlal Osaka. Takbir! Alhamdulillah. Kemudian kami menginformasikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan seluruh donatur yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Semoga Allah berikan surga firdausnya dan amal jariahnya dengan diberikan satu istana di surganya Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami informasikan bahwa pada kesempatan ini juga kita menutup untuk sumbangan wakaf untuk Masjid Istiqlal Osaka, dan kita masih membuka sumbangan untuk infak dan sedekah untuk renovasi pembangunan Masjid Istiqlal Osaka. Mungkin semoga gedung ini bisa kita gunakan, masjid ini bisa kita gunakan untuk beribadah untuk selama-lamanya dan menjadikan amal jariah buat kita semuanya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. ولئن شئنا سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنا يؤفكون. Allah
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله. قل الحمد لله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair katsiran kepada Mas Taufik yang telah membacakan surat Al-Ankabut ayat 58 hingga ayat 63. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan majelis kita hari ini, dan semoga juga menjadi asbab datangnya rahmat Allah ke dalam majelis kita hari ini. Insyaallah, alhamdulillah sudah bergabung juga Ustadz Herizal Adhardi dan Agim. Oke, selanjutnya insyaallah akan dilanjutkan ke agenda selanjutnya,
yaitu tausiah dari Agim yang akan dipandu oleh Ustadz Herizal Adhardi sebagai moderator. Kepada Ustadz Herizal, sudah siap Ustadz? Alhamdulillah sudah siap Pak Ali, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kepada Ustadz Herizal dipersilakan untuk memandu. Insya Allah Agim akan bergabung dengan kita itu pukul 15.35 Ustadz. 15.35 ya, Insya Allah. Mungkin sekitar 3 menit lagi. Oke, Insya Allah. Bismillah. Saya serahkan kepada Ustadz Herizal ya. Insya Allah. Herizal dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Nikmat yang terbesar yang diberikan Allah SWT kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana mungkin tidak semua orang bisa merasakan dan mendapatkan nikmat yang sangat berharga ini yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ali sebagai moderator atau sebagai host, dan kepada Pak Taufik yang telah membacakan Al-Quran, Masya Allah luar biasa, membacakan surah Al-Ankabut. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Masya Allah kita yang kesekian kalinya kita mengadakan kajian khususnya tentang masalah Masjid Istiqlal Lusaka ini. Dan alhamdulillah sekali ini kita berbicara dengan tausiah dari Agim nanti insyaallah, yaitu tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mungkin akan bertanya kepada Agim atau kita bagaimana tentang tawakal yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara muhasabah, mungkin nanti akan berikan kejelasan oleh Agim lebih lanjutnya insyaallah. Kemudian juga sedikit kita nanti akan bertanya juga kepada Agim, mohon penjelasannya bagaimana ini alhamdulillah kita Masjid Istiqlal Lusaka, alhamdulillah kita sudah berhasil mungkin mengumpulkan dana untuk pelunasan gedung untuk Masjid Istiqlal Lusaka. Dan sekarang kita mau bertanyakan nih kepada Agim nih, kiat-kiat apa kira-kira yang membuat kita ini dengan beradanya Masjid Istiqlal Lusaka ini, kiat-kiat apa atau amalan-amalan apa yang kira-kira mungkin bisa lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah SWT, yang bisa dengan keberadaan Masjid Istiqlal Lusaka ini bisa menjadikan asbab hidayah buat orang-orang yang ada di Jepang ini, khususnya di Lusaka ini khususnya insyaallah. Jadi mohon mungkin dengar kepada Agim, mungkin kami silakan waktu dan kesempatan waktu dan tausiahnya kami berikan insyaallah. Jazakallahu khairan katsiran masyaallah. Di alhamdulillah nih Bali, mohon maaf kami sekarang lagi berada di daerah Takayama. Ini kebetulan saljunya sangat banyak sekali sekarang, Masya Allah. Ini salah satu tadabur alam Insya Allah ya. Tadabur alam Insya Allah. Ya, bagaimana giliran AA? Halo. Assalamualaikum Bapak Agim, Insya Allah. Ya. Ini kita nih sekarang alhamdulillah bagaimana kiat-kiat nih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pasca alhamdulillah nih sekarang kita sudah berhasil mengumpulkan dana untuk pembangunan pilihan gedung untuk Masjid Istiqlal Lusaka. Nah, kemudian khususnya kemudian kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa amalan-amalan apa kira-kira misalkan bisa Masjid Istiqlal Lusaka ini menjadikan asbab hidayah buat masyarakat yang ada di sekitar Lusaka, agar lebih bisa menjadikan asbab hidayah insyaallah. Insyaallah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur
pertemuan ini terjadi, tidak ada satupun yang menghendaki kita silaturahim selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi siapapun. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, terima kasih. Arigato gozaimasu. Ya, benar. Jam segini apa? Ohayo apa nih? Ohayo gozaimasu. Wah, bingung saya ya. Suaranya bagaimana? Mohon dicek dulu. Bagus suara, gambar. Ada yang bisa memberi komentar? Bagus, A. Suara juga alhamdulillah terdengar. Baik, alhamdulillah. Berada di Masjid Darut Tauhid Jakarta ini, Masya Allah. Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda seperti ini: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi siapa yang paling baik di antara kita nih yang menyimak, yang paling kuat imannya paling baik. Makin kuat iman makin baik, akhlaknya makin baik, pikirannya makin baik, sikapnya makin baik, perkataannya makin baik. Pendek kata, makin kuat iman makin baik dan semakin dicintai Allah. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita dicintai Allah, maka kuncinya adalah Allah itu sangat mencintai orang yang kuat keyakinannya kepada Allah. Dalilnya ini hadis riwayat Muslim, sahih ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Suatu saat Rasulullah bertanya, ayyul mu'minina afdalu? Ya, siapa orang beriman yang paling utama? Jawaban Rasulullah juga ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang membuat orang akhlaknya jadi mulia, yaitu keyakinan yang kuat kepada Allah. Karena kalau orang sudah yakin kepada Allah, dia yakin Allah Maha melihat. Contoh surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila mereka berdoa. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu hendaklah mereka mematuhi perintahku dan yakin padaku agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Jadi orang yang yakin Allah Maha dekat seperti sekarang ini, Allah sedang melihat kita. Surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Jadi semakin yakin kepada Allah, semakin tenang. Kenapa? Karena dia akan selalu ingat kepada Allah. Semakin yakin kepada Allah, semakin ikhlas dalam beramal. Orang ikhlas itu kalau berbuat sesuatu, pikirannya cuma satu: semoga Allah menerima apa yang saya lakukan. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa engkau kok jadi orang jujur? Karena Allah suka sama orang jujur. Kenapa walaupun istrimu galak tapi engkau tetap sabar? Karena Allah menyukai seorang suami yang sabar. Kenapa engkau kok walaupun suaminya kurang baik akhlak tapi engkau selalu baik terus akhlaknya, Bu? Karena Allah suka kepada orang yang baik akhlak. Jadi selalu pikirannya tuh Allah suka, Allah ridho, Allah suka, diterima Allah. Itu aja. Tidak memikirkan pujian, penilaian, kekaguman orang, udah lewat semua. Yang dipikirkan tuh Allah ridho. Jadi orang yang ikhlas tuh dia sibuk dengan merasa dilihat Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Jadi dia tidak lagi menjadi orang yang menderita karena ingin dipuji, dikagumi orang. Orang yang yakin kepada Allah, dia pasti akan syukur terus. Karena dia tahu semua nikmat itu milik Allah, Allah yang membagikan, dan Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Makin kita syukur, maka kita diberikan nikmat dan ditambah nikmatnya oleh Allah. Makanya orang yang yakin kepada Allah mah nggak capek dengan yang belum ada, tapi sibuk mensyukuri yang ada. Lalu dia akan sabar. Nah, orang yang yakin ke Allah diuji apapun sabar, karena dia tahu semua ujian terjadi dengan izin Allah. Semua ujian sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua ujian itu pasti menjadi kebaikan kalau kita bersabar. Wabasyiris, dan semua ujian pasti ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Makanya orang-orang yang yakin ke Allah nggak ada keluh kesah, tenang weda. Semuanya juga milik Allah, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Makin yakin kepada Allah, makin tawakal. Ini dia nih. Makin tawakal, makin apa? Oh, makin cukup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi segala keperluannya, kebutuhannya. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Jadi makin yakin ke Allah tuh, hati perlu tenang, ditenangkan oleh Allah. Pikiran perlu ilmu, dikasih ilmu oleh Allah. Perlu ide, gagasan, didatangkan gagasan. Kita perlu biaya, Allah akan datangkan. Cukupi. Pokoknya yang tawakal itu pasti dicukupi segala keperluan lahir batinnya. Law annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Nah ya, yang sempurna tawakalnya, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, la ruziktum. Nah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu, kama yurzaqut thair, sebagaimana Allah memberikan thairu kepada burung ya. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan, yang dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Jadi benar-benar akan dibimbing oleh Allah, dicukupi aja keperluannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa kita selama ini merasa kurang ya? Intinya karena kurang yakin ke Allah. Kalau kita sudah semakin yakin ke Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggenggam segala-galanya, Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah yang kehendaknya tidak bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Makanya orang yang tawakal itu, yang yakin kalau itu ada cirinya. Nah, cirinya yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk. Terusan hadis yang tadi ya, bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan
mintalah tolong kepada Allah. Jadi orang yang tawakal itu cirinya lengket nih, bersungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar, bersungguh-sungguh berdoa, wala ta'jaz, dan tidak merasa lemah, karena yakin ini Allah Maha melihat, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang menguasai segala-galanya. Dan bagaimana supaya yakin terhadap janji jaminan Allah? Lihat saja selama hidup ini apa yang kurang pemberian dari Allah. Di rahim ibu dulu kita nggak tahu apa-apa, waktu kita janin cukup rezekinya, ya kan? Kita boro-boro mikirkan rezeki waktu janin di perut ibu, otaknya aja belum jadi, tapi rezeki udah ada. Karena untuk jadinya otak itu perlu nutrisi. Jadi jauh sebelum sel kita berbelah, Allah sudah mencukupi rezekinya, dan setiap waktu dicukupi. Datang semua nutrisi yang kita perlukan untuk jadi tubuh normal. Kemudian lahir kita ke dunia, lahir jadi bayi, cukup rezekinya. Kita belum bisa mikir, belum bisa apa-apa, paling bisa nangis. Allah siapkan air susu ibu, ya. Dari air susu membesar tubuh kita, otak kita, rambut, gigi, sempurnalah. Ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan, ya kan? Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Jepang, nyampe ke Jepang itu rezekinya, Masya Allah. Terus membesar sampai detik ini, nggak kurang rezeki itu. Karena memang Allah sudah menciptakan kita lengkap dengan rezekinya. Yang kurang itu bukan kurang rezekinya, kurang barokah biasanya, karena niat dan caranya tidak benar. Atau yang kurang itu kurang syukur, ketika diberi kurang syukur jadi nggak bahagia. Atau ketika ditahan kurang sabar. Atau ketika diambil oleh Allah kurang ridho, ya harusnya ridho ketika diambil oleh Allah, ya. Nah makanya kalau kita tafakuri apa yang kurang dari Allah, ya tidak ada yang kurang. Setiap saat oksigen gratis, ya, air nggak tahu mata airnya di mana sampai ke diri kita. Makanan berasnya dari mana, garamnya dari mana, cabenya dari mana, jeruknya dari mana, tomatnya dari, dagingnya yang ngumpul dari mana-mana sampai ke piring kita tiap hari. Kalau untuk berbagai nikmat tiap saat. Jadi nggak mungkin kita curiga ke Allah, ya. Kalau kita mau tafakur dengan apa yang Allah berikan sepanjang hidup kita, kita nggak akan ragu-ragu lagi. Nah rekan-rekan sekalian, jadi orang yang tawakal kepada Allah itu sempurna ikhtiarnya. Apa-apa yang manfaat, pakai masker, jaga jarak, apa yang manfaat, belajar itu manfaat, belajarlah, bekerja dengan baik itu manfaat, bekerjalah, tapi tidak menuhankan ikhtiar. Jadi ikhtiar maksimal, tapi ikhtiar itu sebagai ibadah. Kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, sebagai amal soleh, bukan Tuhan kita. Jadi tidak harus kalau kita melakukan ini Allah harus seperti keinginan kita. Oh tidak, bagi kita ikhtiar itu adalah amal soleh. Doa, ikhtiar dan doa itu bareng tuh, kayak uang, ada kiri kanan uang nempel. Jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang ikhtiarnya maksimal dan doanya maksimal. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawakal. Beliau waktu perang Uhud pakai baju besi 2 lapis, pakai helm. Beliau menggunakan strategi, padahal beliau yakin ajal itu tidak akan ketukar, bahwa musuh-musuhnya itu semuanya hamba Allah yang tidak bisa mencelakakan dirinya tanpa izin Allah, bahwa ajal itu hanya Allah yang menentukan kapan mati. Tapi Rasul tetap sempurnakan, mau berstrategi, Rasul mengatur barisan, mempersiapkan perbekalan, pakai helm, pakai baju besi. Karena bagi kita sempurnanya ikhtiar itu adalah ibadah kita kepada Allah. Termasuk doa. Doa itu banyak, makin tawakal makin banyak doanya. Ya la yaruddu qada
illa du'a. Tiada yang bisa merubah takdir selain doa. Pindah dari satu takdir ke takdir lain dengan izin Allah. Allah yang mengatur. Kita doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Terserah Allah mau bentuknya seperti apa dikabulkannya, mau kapan, mau bagaimana, itu bukan urusan terpenting kita. Urusan terpenting kita adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Tugas kita yang utama adalah bersungguh-sungguh dengan ikhtiar yang manfaat dan sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Nah, lanjutan ya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, wala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah kamu berkata seandainya begini pasti begitu, seandainya begitu pasti begini. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi ya, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, ridhonya kepada takdir itu adalah salah satu bukti ketawakalan. Jadi kalau udah terjadi terima ya. Mau bikin nasi, wah bagus, tahu-tahu jadi bubur. Tidak boleh ngadat, nasi jadi bubur terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Begitu orang-orang yang beriman tawakal itu adalah bisa dilihat pertama dari semangatnya ikhtiar ya, yang kedua semangatnya berdoa, yang ketiga dia tidak lemah. Tetap semangat karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu persoalan kita, dan Allah yang menguasai segala solusinya, dan Allah sedang memperhatikan kita. Jadi semangatnya terus, dan kalau terjadi sesuatu dia terima, ridho. Ya Allah, saya terima takdir ini, saya benar-benar ridho, saya mohon ampun sekira kepahitan ini terjadi karena dosa saya. Terima, ridho, sambil ikhtiar ke takdir lain ya. Terima sakitnya sambil berobat. Tapi kapan saja sembuhnya, seperti apa bentuk sembuh ya, itu terserah Allah. Makanya orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah itu sangat semangat dalam hidupnya, sangat gigih dalam ibadahnya, doanya, dan tidak pernah kelihatan lemah, lesu. Tetap aja optimis, berbaik sangka kepada Allah. Dan kalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya, dia ridho, dia terima sepenuhnya, nggak ada komplain, sambil dia terus ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Teng, begitu. Halo, bagaimana nih? Halo. Masya Allah, alhamdulillah, masalah sangat luar biasa sekali, masya Allah. Jazakallah khairan, masya Allah. Ini alhamdulillah nih, masalah nih akhwan-akhwan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada di seluruh dunia ini. Ini alhamdulillah yang telah hadir pada saat ini sudah 171 orang, masya Allah, alhamdulillah. Ini dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai macam penjuru dunia, alhamdulillah. Yang dari Jepang juga banyak hadir, dan dari Indonesia, Jakarta, bahkan ada yang dari Paris, insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Ini menarik sekali ya, masalah pertanyaan yang dibahas oleh sekarang ini, masya Allah. Ini masalah hadis yang dibahas oleh tadi, ini perlu sedikit kita bertanya ya. Al-mu'minu qawi khairu ahabbu ilallah minal mu'minu daif. Jadi ini mukmin yang kuat lebih dicintai dan disukai oleh Allah SWT daripada mukmin yang dhaif. Jadi ini penjelasannya, apakah mukmin yang dhaif qawi dalam masalah, kuat dalam masalah ibadah saja, atau misalkan apakah mencakup termasuk ekonomi atau termasuk hal-hal yang lainnya, sehingga kadang-kadang kita ini identik bahwa orang Islam ini mohon maaf Pak, kadang-kadang diidentikan khususnya orang Islam tuh miskin, orang Islam tuh misalkan tidak punya kekuatan. Nah, penjabaran daripada al-mu'min qawin wa khairu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif ini, apakah termasuk iman juga, kemudian apakah kekayaan juga, badan juga, seperti bagaimana contohnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, atau lain sebagainya macamnya. Ini mohon sedikit bagaimana sedikit penjelasannya lagi. Ya, yang pahami di sana adalah al-mu'minu itu iman. Nah,
kuat iman ya. Di sana para ulama tuh kuat iman. Nah, kalau udah iman kuat ditambah dengan kuat keilmuan, oh lebih hebat. Ditambah lagi dengan kekuatan fisiknya, lebih hebat lagi. Ditambah lagi dengan kekuatan finansial, lebih hebat lagi. Tapi fondasinya harus kuat iman dulu. Sebab kuat fisik, tapi kalau tidak pakai kuat iman bisa zalim itu kekuatan fisiknya. Kuat finansial tidak pakai iman bisa dipakai maksiat itu. Makanya al-mu'minul qawi itu harus fondasi semua kekuatan itu dari kekuatan iman. Nah, sambil menguatkan iman, kuatkan finansial, kuatkan, tapi tidak akan semua orang dibikin kaya, ya enggak? Yang bakal kaya yang dikasih rezeki oleh Allah, walaupun pelatihan menuju kaya setakar kebek, ya enggak? Yang membagikan kekayaan kan Allah. Dan kekayaan bukan tanda kemuliaan. Rasulullah juga lebih mengkhawatirkan kemewahan, dibukanya dunia daripada kemiskinan, ya. Karena orang kalau udah bermewah-mewah kecenderungannya lupa ke Allah. Jadi kita kuatkan iman, nanti Allah mengatur. Kalau kita pantasnya kaya, ya kita akan dikayakan oleh Allah. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi diberi bimbingan oleh Allah bagaimana menggunakan kekayaannya. Jadi bukan semata-mata banyak uang, tapi bagaimana menjemput rezekinya dengan cara benar dan memanfaatkan rezekinya dengan benar. Pengen kaya juga kalau nggak dikasih oleh Allah nggak akan kaya-kaya, enggak. Halo, kalau saya mah nggak pengen kaya, harta enggak. Kalau kaya hati mau. Kalau kaya harta enggak. Kalau harta saya mah pengennya asal cukup aja. Buat makan cukup, buat ngajari cukup, buat beli kendaraan cukup, bikin bangun masjid 200 miliar cukup. Pokoknya asal cukup aja lah, nggak usah kaya. Karena yang kaya belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup, ya. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah tuh Allah mencukupi. Bukan mengkayakan, tapi mencukupi, ya. Nggak kedengar suaranya Om. Putus ya, ada yang bisa bantu nih? Alhamdulillah ini ada sedikit maaf Pak, ini lagi agak sinyalnya kurang bagus ini. Ini alhamdulillah ini ada pertanyaan ya dari ikhwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya ingin bertanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dari sepenuhnya kepada Allah. Namun adakah tingkatan dalam tawakal itu? Jika ada, bagaimana tingkatan tawakal yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, tingkatannya yang pahami begini. Pokoknya yakin bahwa segala-galanya itu adalah milik Allah dan Allah yang menentukan. Misal kita mau pergi, kita kan tidak tahu tuh apa yang akan terjadi di jalan. Kita tidak tahu bakal ada tabrakan, bakal ada begal, bakal ada ban meletus, bakal ada ya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, orang yang tawakal pasti dia selain bersiap-siap dengan kendaraan yang aman, dia berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Maka seketika itu dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Nah, itu tawakal itu begitu. Jadi karena dia, saya tidak tahu nih nanti di jalan ada apa, tapi Allah tahu dan Allah menguasai. Nah, doa yang dikeluarkan barusan itu menggerakkan takdir, ke takdir kita ditunjuki, ke takdir kita dilindungi. Itulah diantaranya, ya.
Kalau membahas terlalu dalam nanti khawatir jadi nggak pas. Intinya gitulah, banyak doa orang tawakal tuh. Masya Allah. Karena Jadi Ibu, bahwa semuanya ya Ibu kuat. sudah ini sudah ya. Gimana Ibu, bisa ya dipahami ya, Insya Allah Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya, masalah ini ada pertanyaan lagi, apa namanya? Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau seandainya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bila Allah belum melapangkan rizki, apakah karena masih ada hal-hal yang belum mendatangkan ridha Allah SWT sehingga belum diberi jalan untuk ikhtiar dalam usahanya? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Mohon jawabannya. Ya, terima kasih. Ini tentang surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Suatu saat ke Imam Hasan Al-Basri ada tamu syekh. Di kampung kami kemarau sangat panjang, gersang, tidak ada hujan. Adakah amalan yang bisa mendatangkan hujan, pertolongan Allah? Hujan, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu syekh, kami benar-benar kesulitan ekonomi kami, keterbatasan kami benar-benar pahit nih, rezekinya susah. Ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, rezeki dibuka? Istighfar, minta ampun ke Allah. Ada lagi tamu syekh, kami sudah nikah lama tapi belum punya anak, ingin punya momongan. Ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah agar dititipi anak? Istighfar, minta ampun ke Allah. Nah, begitulah. Yang lain lagi adalah ditanya, ini syekh kenapa tiap yang konsultasi kok jawabannya sama, disuruh istighfar? Oh, itu bukan perkataanku, itu kalamullah. Silakan simak surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, minta ampun kepada Allah, istighfar, innahu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, kana ghaffara, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan perbanyak harta dan anak-anakmu, dan Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, itu istighfar. Sangat boleh jadi ya kita ini banyak dosa, kufur nikmat, tidak benar ikhtiarnya, tidak betul ibadahnya ya, tidak limaat lah. Kalau di pesantren disebutnya supaya ditolong Allah, limaat, satu, tekad kuat dan bulat. Tekad kuat dan bulat untuk meminta, untuk dekat dengan Allah. Yang kedua, perbanyak tobat, harus banyak istighfar. Yang ketiga, jauhi maksiat. Maksiat itu hijab ya. Loh, itu nggak pernah sholat kok rezekinya banyak? Iya, tapi nggak barokah. Garong juga dikasih rezeki, gangster, penjahat, pelacur, orang-orang durjana, kafirin, munafikin, musyrikin dikasih rezeki oleh Allah, tapi ya tidak berkah ya. Nah, makanya jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, malam tahajud, sering baca Quran, tidak lepas dari zikrullah sebisanya. Tingkatkan taat. Dan yang kelima, tebar manfaat. Ayo nolong orang dengan tenaga, waktu, pikiran, nyenengin orang terus ya. Nah, cobalah itu amalannya, perbanyak istighfar. Alhamdulillah, ya, jazakallahu khairan. Bagaimana Ibu? Bisa Ibu ya, insyaallah. Jadi kita tingkatkan takwa kita, kemudian juga. Itu masjid gimana sekarang? Bagaimana? Masjid Istiqlal gimana? Kemarin dapat kabarnya udah lunas kan? Alhamdulillah, pas tanggal 31 Desember hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, keuangan kita sudah bisa untuk melunasi gedungnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas doanya juga nih. Ini jadi kita mau bertanya juga apa namanya, misalkan ada sebagian ulama mengatakan misalkan membangun masjid ini jangan seperti mengantar jenazah ke kuburan.
Nah, jadi maksudnya dikata beramai-ramai bangun masjid, tapi yang masuk ke kuburan itu cuma satu orang. Beramai-ramai bangun masjid, jangan sampai ada yang masuk kuburan itu hanya satu orang saja. Ini bagaimana kiatnya supaya kita ini hati kita tuh terpaut ke masjid. Ini mungkin itu salah satunya mungkin yang perlu buat kita khususnya berada di sini ya. Mohon apa bimbingnya. Ya, masjid itu sumber energi bagi kita ya. Seperti orang yang HP lah, kalau nggak pakai charger udah berantakan, nggak kepake ya. Apalagi lelaki, kalau nggak ke masjid mah ya sudah, kayak HP nggak pernah dicas. Karena masjid itu sumber energi bagi kita. Masjid itu adalah rumah Allah, Baitullah, tempat paling banyak disebut nama Allah, paling banyak dipakai bersujud kepada Allah, paling banyak disebut kalimah Allah, ya kan? Paling banyak dipelajari ilmu Allah. Jadi energi masjid itu luar biasa. Makanya orang yang memakmurkan masjid itu sangat disukai Allah. Nah, kalau disukai Allah, maka kita akan dicukupi, dilindungi, ditunjuki, termasuk nanti kayak udah dicas ya, kita ke rumah tuh orang ahli masjid tuh kayak bawa energi ya, kita masuk ke sumber energi dicas ya, lalu kita ke rumah tuh nular itu rahmat Allah tuh ke seisi rumah tuh. Makanya para ahli masjid tuh dahsyat sekali kalau ke masjidnya ikhlas ya. Nanti wajah dia, perkataannya, sikapnya tuh kayak full energi, kayak baterai habis dicas gitu, membawa kebaikan yang banyak. Makanya kita ya aja dulu yang udah pernah berlibat, mamurkan dulu ya. Kita harus sering dicas di masjid, nanti kita akan membantu ngecas yang lain. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, masyaallah. Semoga insyaallah bisa kita diusahakan, insyaallah bisa mengamalkannya dengan izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, masih boleh ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama kali, bagaimana kalau seandainya orang tua kita akhir-akhir ini sering bertengkar. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita memberikan masukannya tapi tetap dengan cara yang baik. Itu bagaimana kira-kira cara menghadapinya. Nah, itu yang pertama kami langsung. Satu, jangan ada keberpihakan ke salah satu. Harus berpihaknya kepada akur ya, kepada kebenaran. Kalau berpihak ke salah satu, maka yang satu nggak akan dengar. Kalau kita menjadi orang yang adil di tengah ya, mengakurkan. Jadi kita berpihak, bukan berpihak ke ibu, bukan berpihak ke bapak, tapi berpihak kepada akur, damai. Dua-duanya ada kelebihan dan ada kekurangan, walaupun hati ada kecenderungan. Pokoknya harus ada di tengah aja kitanya, baru kita berwibawa. Kalau kita sudah berpihak ke salah satu, walaupun mungkin hati kita merasa yang ini benar, tapi kita jadi kurang energinya ya. Yang kedua adalah buka kesempatan curhat. Jadi harus tumpah dulu ke kita kepedihannya, kekecewaannya, dengar dari dua belah pihak ya. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya, bahwa innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum, damaikan orang yang tidak akur di antaramu itu. Lalu dengar sampai harus curhat. Nanti yang satu lagi dengar sampai curhat. Nah, kita yang bisa menyampaikan kepada kedua belah pihak, yang membuat enak, bahkan maaf ya, bohong sedikit juga bohong putih ya, yang membuat orang jadi berbaik sangka, itu dibolehkan. Misalkan begini Pak, sebetulnya ibu tuh ngedoakan terus, ya kan, pasti doa ya kan, dalam sholat kan, dalam tahiyat kita mendoakan ya kan, tapi kan di persepsinya jadi positif. Boleh itu, dalam rangka mendamaikan, kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang berprasangka baik satu sama lain.
Yang ketiga, pokoknya tugas anak itu adalah hormat ke orang tua, ya hormat, berbakti. Jadi mendamaikan tuh bakti, bukan mau ikut campur kepada persoalannya, tapi membantu ya. Pak, saya niat berbakti ke Bapak. Bu, saya niat berbakti ke Ibu. Saya niat berbakti, nggak akan mau mencampuri urusan pribadi antara Bapak dan Ibu. Cuma saya ingin berbakti. Nah, gitu posisinya tuh berbakti. Nah, yang lebih penting lagi doa, ya. Masya Allah, doa. Karena Allah yang membulak-balik hati. Di rumahnya baca Quran yang banyak supaya auranya aura pertolongan Allah. Alhamdulillah. Ya, ini masalah jazakallahu khairan katsiran. Bagaimana Ibu, insya Allah bisa diamalkan ya. Jadi insya Allahnya kita intinya kata barusan kita berbakti, berbakti kepada orang tua tanpa ada kepemihan di antara keduanya. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari mu'alaf yang ada di Jepang. Bagaimana kalau seandainya mu'alaf khususnya yang ada di Jepang ini, Tas kecil. Ya silakan. Alhamdulillah, mohon maaf. Ini ada pertanyaan lagi dari mu'alaf yang ada di Jepang. Bagaimana kiranya untuk meningkatkan tawakal atau mendekatkan diri kepada Allah SWT, khususnya bagi mu'alaf yang ada di Jepang ini? Kiat-kiat apa saja yang harus mereka lakukan kira-kira, Masya Allah? Nah, ini yang paling penting. Jadi ingat ya, pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Wajib mencari ilmu. Dan yang diantara ilmu Islam yang paling penting ilmu mengenal Allah, asma wa sifat Allah. Bagaimana jadi yakin ke Allah kalau kita tidak kenal Allah? Nah, tapi niat nyari ilmunya harus ikhlas. Ya Allah, saya ingin mengenalmu, saya ingin dekat denganmu. Jadi bukan nyari ilmu supaya kelihatan pintar, supaya disebut ustadz, supaya diberi gelar, supaya dikagumi orang. Itu nggak boleh salah niat. Belajar agama itu supaya kita jadi dekat dengan Allah. Nah, yang kedua, kalau udah dapat ilmu, diriadohkan, diamalkan. Walaupun tidak 100% yang kita dapatkan bisa diamalkan sekaligus, terus dan mengamalkannya juga sing ikhlas. Titik lemahnya adalah kurang mencari ilmu. Kalaupun mencari ilmu suka salah niat, kalaupun sudah dapat ilmu suka kurang semangat mengamalkan, kalaupun semangat mengamalkan suka kurang ikhlas. Itu yang jadi masalah. Dan Allah tahu isi hati, ya. Ini KMI Kansai. Siapa nih orang mualaf? Bukan nih Kansai nih. Bukan. Hah? Si tadi ini. Tapi rada sipit kelihatannya. Kacamata aja minusnya gede jadi sipit. Oh, jadi menjepang ya. KTP mah ledeng, Ledeng ya. Oh, tatang ya. Iya, tetangga. Terakhir ke Jepang kapan ya? Kenapa nggak ada yang undang lagi sekarang kan? Masih corona, nanti insya Allah kalau sudah bukan corona mah. Nanti kita undang ke Mito nanti, insya Allah. Terakhir kemana teh yang ke kampung itu ya? Di Nagano mungkin ya. Ya, pokoknya ke daerah yang banyak sawah di sana di kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nanti ya kalau sudah kondusif, mungkin nanti ada kesempatan mengundang AA juga untuk mengisi di Masjid Istiqlal Osaka. Amin. Siap. Dulu pernah ceramah, dulu lagi ya sebelum yang kemarin itu ada masjid yang orang Jepang itu tiap hari antar jemput jamaahnya ke masjid tuh, mualaf itu. Dia subuh jemput, dia kembaliin lagi nanti isya dia jemput. Hebat tuh, orang Indonesia bagian dijemputnya. Tidak Tokyo kalau nggak salah ya. Ya lupa lagi, pokoknya yang di atas tuh, naik ke atas ya. Ini ya sedikit kami memberikan keterangan tentang memberi penjelasan tentang ini ya, tentang Masjid Istiqlal Osaka ya. Jadi ini sedikit Masjid Istiqlal Osaka ini adalah alhamdulillah masjid yang berada di tengah-tengah. Masjid Istiqlal Osaka ini adalah salah satu masjid yang berada di tengah-tengah kota Osaka. Karena kita di tengah-tengah kota Osaka ini kita belum punya masjid.
belum punya masjid, dan alhamdulillah komunitas muslim yang ada di kota-kota Osaka, ini khususnya lumayan banyak, sehingga kita membutuhkan tempat ibadah yaitu masjid. Kemudian kita juga kenapa kita dirikan Masjid Istiqlal Osaka ini, karena kebutuhan anak-anak kita juga. Mereka butuh madrasah untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama. Kemudian juga banyaknya mualaf-mualaf yang ada di Osaka ini, sehingga mereka bersyahadat tapi tidak ada yang mandu mereka. Mereka bersyahadat tidak ada yang mandu mereka kewalahan kadang-kadang untuk setelah mereka bersyahadat apa yang mereka harus lakukan. Oleh karena itulah kita bangun Masjid Istiqlal Osaka ini otomatis sebagai sarana ibadah, kemudian juga sebagai madrasah, dan juga nanti ada mualaf centernya. Dan alhamdulillah Masjid Istiqlal Osaka ini yang sekarang ini adalah posisi gedungnya di pusat kota Osaka dan memuat kurang lebih antara 1.300 sampai 1.500 jemaah. Masya Allah, besar. Mana coba lihat potretnya? Ada yang lagi di masjidnya enggak? Ini Dani Hamdani di Osaka bukan? Ya, di Osaka Pali, bisa di-share Pali, bentuknya Pali. Dari ini KMI mungkin. Iya, sebelah. Ini kan ditayangkan juga pakai medsos kan, jadi bisa ada 18 juta yang nonton nih kalau nonton semua. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Dalam ini nanti sebentar lagi Pak Ali dari KMI Kansai ini juga panitia Masjid Istiqlal Osaka akan menampilkan layarnya insya Allah. Ini sekarang kita belum dapatkan kuncinya, insya Allah kita tanggal 9 Januari kita akan mendapatkan kuncinya, karena kita baru bisa lunasi kurang lebih tanggal 5 Januari setelah uang dari Indonesia semuanya masuk ke Jepang. Berapa harganya totalnya tuh? Berapa luasnya? Bekas apa? Total semuanya kurang lebih ada 28 miliar. Kemudian dulu bekas pabrik sepatu ada 6 tingkat. Dan kemudian luasnya kurang lebih 300 meter kubik, 300 meter. Kemudian luas bangunannya kurang lebih 1.050 meter persegi. Jadi bisa menampung kurang lebih 1.300 sampai 1.500 jemaah, insya Allah. Izinnya boleh itu perizinannya? Alhamdulillah, kebetulan kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah Jepang juga. Kita juga sudah punya yayasan, nama yayasannya adalah Masjid Indonesia Osaka Foundation. Alhamdulillah kita sudah dapat ini gedungnya, ya insya Allah nanti setelah ini akan kita reform insya Allah. Kita reform. Ini persis berada di pinggir jalan besar di tengah-tengah kota Osaka. Oh, di pinggir. Wah, barokah ya. Allah yang menitipkan ini, Allah yang membiayai, yang mengelolanya harus benar-benar bersih hati, jangan sampai berantem. Ya, penyakitnya adalah kalau sudah ada gini tuh suka pada ada yang berantem, malu sekali ya. Pernah mendapati di beberapa negara udah juga dimudahkan oleh Allah, pada berkelahi. Maksud berkelahi itu berbeda pendapat, gontok-gontokan, pada ingin menguasai masjid. Ya harus penuh dengan ketawaduan dan rasa takut ke Allah ya. Jangan mendahulukan kelompoknya, grupnya atau mazhabnya, tapi betul-betul gitu ketawaduan. Nah, kalau pengurusnya ini pada rendah hati ya, saling menghormati, tidak merendahkan yang lain, nanti jamaahnya tuh nyaman. Tapi kalau pengurusnya udah mulai merasa paling penting, paling berjasa, paling berjuang, padahal ini kan bukan karena perjuangan kita, karena Allah mau aja. Udah tertulis di Lauh Mahfud, dia bukan karena wah kita gigih berjuang, enggak. Kalau enggak dibikin jual aja, nggak ada yang kejual, ya kan? Kita ikhtiar itu amal soleh saja, bukan berarti karena kita ikhtiar masjid ini dikasihin oleh Allah. Jauh sebelum ikhtiar udah tertulis masjid ini bakal jadi masjid yang dititipkan di Jepang. Nah, kita diuji para panitia ini untuk ikut-ikutan dapat ladang amal. Kalau kita merasa berjasa nggak dapat pahalanya, tapi kalau kita merasa bersyukur diikutkan oleh Allah, ya insya Allah semoga dapat pahalanya. Jangan ada yang bertengkar ya. Baru dapat berita di sebuah masjid ya di negara barat, baru juga dapat kemarin curhat. Waduh, ini sekarang jadi pada nggak akur gini ya, pada mengklaim. Takutlah ke Allah ya. Allah, masalah jazakallah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan seperti yang barusan sampaikan. Nanti doaan juga mudah-mudahan bisa menjadikan asbab hidayah juga buat masyarakat yang ada di Jepang ini, khususnya Osaka. Insyaallah. Ya Allah.
Mudah-mudahan nanti bisa AA juga bisa datang ke Masjid Istiqlal kita insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Ali, bagaimana Pak Ali, kalau ada pertanyaan Pak Ali gimana, masih dilanjutkan atau gimana Pak Ali? Karena Agim sampai 16.30 mungkin bisa dilanjutkan ke doa bersama aja, Pak. Itu sebentar AA izin tanya, kemarin saya datang ke Masjid DT Jakarta, belum ada kesempatan, baru tinggal oleh Ibu rahimahullah 28 Desember. Bagaimana cara beramal soleh untuk Ibunda? Saat ini kami sedih, masih ingat walaupun kami sudah ridho atas takdir. Sedih itu normal ya, manusiawi, tetapi sedih yang berlebihan itu dan tidak mendekatkan ke Allah itu tidak baik. Jadi meninggal itu karena satu-satunya sebab, sudah waktunya ya, dan ada Allah yang lebih mengurus. Jadi bagaimana bakti ke orang tua? Banyak mendoakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebiasaan-kebiasaan baik orang tua, misalkan memberi makan anak yatim dan sebagainya, lanjutkan. Silaturahim ke keluarga ibu, itu juga ke keluarga orang tua. Lalu perbanyak sedekah wakaf atas nama orang tua, itu juga merupakan bagian dari bakti ke orang tua ya, begitu. Dan jadi anak soleh tentu ya, karena kalau anaknya ngaco nanti jadi pedih ke orang tua, sedih. Kalau anaknya baik, berakhlak baik, maka jadikan wafatnya orang tua pemicu kita menjadi lebih baik ya. Mungkin ya Pak Ali ya, jadi mungkin jazakallahu khairan katsiran, mungkin agar majelis ini mendapatkan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami juga titip di kita, khususnya kita yang dari Jepang nih, masih perjuangan kita masih panjang, jadi titip doanya semoga kita ini bisa istiqomah karena kita berada di daerah yang minoritas, dan juga mungkin titip doanya buat semua yang hadir dan semua kaum muslimin yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT untuk pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini juga insyaallah. Tafadhol al-mukarram insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, yang mengatur pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami menjadi hati yang yakin padamu, sehingga setiap saat kami selalu merasa bersamamu, selalu merasa dilihat olehmu, selalu merasa didengar olehmu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini lupa dan lalai padamu. Wahai Allah, berikan kepada kami ilmu-Mu, agar umur yang tersisa ini seluruhnya dibimbing oleh-Mu di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari apapun yang membuat kami lupa kepadamu, dari ilmu dan amal yang membuat kami berkhianat padamu. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat padamu. Ya Allah, berikan kepada kami, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini, golongkan kami menjadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli doa yang Kau ijabah, ahli amal yang ikhlas wal istiqomah. Ya Allah, jadikan Masjid Istiqlal ini rumah-Mu menjadi tempat berkumpulnya hamba-hamba yang Kau ridhoi, ladang amal bagi orang-orang yang Kau berikan pahala mengalir tiada terputus. Makmurkan ya Allah masjid ini, datangkan ke rumah-Mu ini orang-orang yang Kau sayangi. Jadikan kami menjadi pecinta-Mu ya Allah, pecinta masjid-Mu. Jadikan kami menjadi jalan sebanyak mungkin hamba-Mu kembali ke jalan. Ya Allah, berkahilah ikhtiar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. AA sangat kangen nih bisa ke Jepang.
Dan ini bagi yang nanya-nanya, insya Allah di medsos AA kan setiap jam 5 waktu Indonesia Barat suka ada kajian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu. Ya, mood 29. Udah. Pamit ya. Mas. Dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, barakallahu fikum, barakalaikum, amin ya rabbal alamin. Amin. Pamit ya. Siapa? Insyaallah. Nuhun. Pak Ali, jazakallahu khairan katsiran Pak Ali. Ya, Pak. Mohon maaf kurang banyak kurangnya Pak Ali, mohon maaf ya. Semata-mata apa namanya dari kami pribadi ya. Masya Allah. Kalau ada kelebihan dari Allah SWT Pak Ali, insya Allah. Kami kembalikan kepada Pak Ali, Masya Allah, barakallah Pak Ali. Jazakallah Pak Ali. Terima kasih kepada Ustadz Herizal telah membantu tausiah dan pengajian kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung waktu. Terima kasih atas partisipasi para jamaah sekalian dan mohon doanya juga. Alhamdulillah Masjid Istiqlal Osaka sudah terkumpul dananya. Nanti tanggal 9 rencananya akan dibayarkan dan dilunasi kepada pihak owner. Dan mohon doanya dari para jemaah sekalian agar kami para panitia bisa terus tadi seperti yang Agim katakan, terus dijaga ikhlas, niatnya hanya kepada Allah semata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup saja majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ali, wa barakalaikum insyaallah.